Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga selawat beserta salam tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup para nabi, dan kepada keluarganya serta para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang saya beri judul Bukti Keistimewaan Wanita dalam Islam. Siapa yang memungkiri bahwa Islam memanglah rahmat bagi semesta alam? Islam adalah satu-satunya agama yang mententramkan lahir dan juga batin manusia. Barang siapa yang mengikuti, maka kemuliaan akan melingkupinya, dan juga barang siapa menyelaminya, maka kedamaian yang akan selalu menyertainya. Islam menyelamatkan kemuliaan dalam diri seorang wanita. Sang pesona dunia ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjadi indah dan yang terindahkan. Di dalam Islam, wanita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat para wanita. Sungguh sesuatu yang mahal harganya, akan dijaga, bahkan disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati, dan dihadiahkan pula tempat teramat dan terbaik. Apakah pernah kita melihat seseorang membuang intan begitu saja di jalanan? Tentu tidak pernah. Jilbab adalah identitas kemuliaan seorang muslimah, dan sekaligus benteng mereka dari berbagai gangguan orang-orang jahat yang mempunyai niat jahat kepada mereka. Maka maha benarlah Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam Islam, seorang wanita jika dihadapkan kepada suaminya, memanglah ketaatan yang harus dilakukannya. Namun, seorang laki-laki wajib pula taat kepada ibunya 3 kali lebih utama daripada sang ayah. Maka perhatikanlah baik-baik wasiat Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di antara banyak fitnah yang dihembuskan oleh para musuh-musuh Islam
adalah hal yang menyangkut poligami. Mereka mengatasnamakan penderitaan wanita yang didramatisir sedemikian rupa agar terlihat lebih simpatik. Bahkan sebenarnya betapa kasihan mereka tentang hal ini. Tingkah pola mereka semakin membuktikan kekurangan akal pada diri mereka. Apakah sudah sampai pada mereka bahwa bila seorang laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil dalam berpoligami, maka dituntunlah kepadanya untuk hanya menikahi satu wanita saja. Dan ini termasuk pemuliaan pada wanita, di mana pemenuhan haknya dan keadilan suami terhadapnya diperhatikan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Begitu dimuliakannya wanita dalam Islam. Bahkan para suami, yaitu manusia yang paling berhak atas istri-istri mereka, tetap diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap istri mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Pahala mati syahid layak diberikan kepada ibu hamil ataupun melahirkan, yang mana mereka meninggal dalam keadaan itu. Karena proses melahirkan adalah proses mengadu nyawa dan sama dengan perang membela agama Allah. Selain itu, kaum wanita berperan besar dalam pengembangbiakan keturunan. Dengan bersedianya seorang wanita untuk hamil, berarti ia telah mengemban amanat dan mewujudkan proses penyempurnaan sifat kefeminimannya. Tidak itu saja, keistimewaan seorang wanita adalah ketika mereka diperbolehkan untuk memasuki pintu surga manapun yang disukainya. Dan untuk semua itu, para wanita cukuplah melalui 4 syarat saja. Yang pertama yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat kepada suaminya. Dan yang keempat adalah menjaga kehormatannya. Apabila seorang istri telah mendirikan sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kehormatan dan juga mentaati suaminya, maka diucapkan kepadanya, masuklah surga dan pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Riwayat Ahmad dan Tabrani. Sungguh bahkan secara Islam memuliakan wanita itu lebih dari sekedar benar-benar tampak bagi logika waras manusia. Lalu satu pertanyaan pun akhirnya muncul bagi kita para wanita. Maka nikmat
Tuhan manakah yang kamu dustakan? Quran Surah Ar-Rahman ayat 13. Baiklah, sampai di sini saja ceramah saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.